Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dan telah menjadikan puasa sebagai sarana untuk meningkatkan derajat takwa kita. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 35 dan juga seterusnya. Dan tentunya mengenai makna dari ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Allah selalu memberikan Bapak kesehatan sehingga kita ketemu lagi pada pagi hari ini ya Pak ya. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada ibu-ibu majelis taklim dari Darul Falah Pamulang, ada Majelis Taklim Aulia Depok, dan juga Forum Mahasiswa Ushuluddin se-Indonesia atau disingkat jadi Formadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ada di belakang, kita akan melanjutkan surah Al-Maidah yang kelanjutan yang kemarin ya Pak ya. Iya. Bisa dimulai Pak? Kita hari ini Ayat 35. ayat 35. Baik, mari kita baca ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa, saya berulang-ulang sudah menyatakan, takwa itu terambil dari akar kata yang berarti menghindari. Hindarilah, ittaqullah. Kalau terjemahan harfiahnya hindarilah Allah, ya. Tapi kan tidak bisa dihindari Allah. Yang bisa dihindari itu sanksi hukumnya, bencana yang datang darinya, ancamannya. Hindarilah ancaman Allah. Ancaman Allah, sanksinya ada di dunia, ada di akhirat. Kalau makan makanan kotor, ada sanksinya enggak? Sakit perut. Ah, itu, hindari itu. Ittaqullah. Itu sanksi duniawi. Kalau tidak sholat, ada sanksinya? Tidak disiksa di dunia itu. Itu sanksi ukhrawi. Jadi ittaqullah, hindari sanksi Allah, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia ini, hukum alam, hukum kemasyarakatan, maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Kemudian kata takwa ini diperluas maknanya, sehingga bukan hanya yang berkaitan dengan menghindari siksa Allah, tetapi juga meraih ganjarannya. Sehingga takwa diartikan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke. Tapi kalau di sini pada mulanya itu berarti hanya hindari. Oke. Hindari siksa Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan untuk mendekat kepadanya. Wasilah itu sama dengan wasilah. Wasalah menyambung. Kalau Anda mempunyai sesuatu yang bisa menyambung Anda ke tempat yang lain, itu namanya wasilah atau wasilah. Jalan untuk menyambung. Saya ingin kepada Anda. Saya tidak kenal Anda. Saya kenal dia. Saya bisa kenalkan saya dengan dia. Ini wasilah saya. Allah di sini memerintahkan, hindari sanksinya, jauhi larangannya, dan cari jalan yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Nah, apa itu jalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Apa itu wasilah?
bisa banyak sekali, saking banyaknya, sedemikian banyaknya, sehingga ada sebagian ulama yang berkata, oh ini tidak boleh, ini boleh. Yang disepakati bahwa wasilah itu, yang disepakati adalah amal soleh. Anda mau mendekat kepada Allah, beramal soleh. Salat, puasa, zakat, bantu orang, senyum pada orang, akhlak yang baik, itu mendekatkan Anda kepada Allah. Nah, kita mau lihat sekarang, bisa tidak kita mendekat kepada Allah melalui orang? Melalui orang? Bisa. Ya, di sini mulailah ulama beda pendapat. Lahirlah apa yang dinamai tawassul. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Saya ngapain mau cari orang, langsung aja. Itu yang berkata demikian. Hanya yang berkata bahwa boleh, itu juga mempunyai dalil-dalil, mempunyai alasan-alasan. Sayyidina Umar pernah berkata, mau berdoa minta turun hujan, kemarau panjang. Beliau berdoa, ya Allah, sewaktu nabimu masih hidup, kami bertawassul dengan nabimu. Kami memohon turunnya hujan demi keberkatan nabimu. Sekarang nabimu sudah meninggal. Kami sekarang mau bermohon demi paman nabimu. Mohon turun hujan. Itu bertawassul dengan manusia atau bukan? Bukan manusia. Tapi yang masih hidup, yang sudah mati boleh enggak? Mulai lagi beda pendapat. Ya kan ini. Oke, nah, ini pasti nih, apalagi yang mahasiswa di belakang, ibu-ibu di depan juga pasti tahu. Pernah baca itu salawat Badar. Nah, bagaimana itu salawat Badar? Itu ada tawassul enggak di situ? Tawassalna bi bismillah. Sama siapa lagi? Bi ahlil badar. Ya, itu bertawassul demi ahli badar, demi ini. Boleh enggak? Ada yang enggak bolehkan. Karena kenapa katanya? Tapi kalau kita di Indonesia banyak yang membolehkan. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan yang penting, yang disepakati mau mendekatkan diri pada Allah adalah dengan amal-amal soleh. Itu yang terjamin itu. Tidak ada ininya. Ada orang berdoa, dia bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya sudah pernah kerjakan ini. Kalau kamu terima, kabulkan doa saya. Oke, saya kira kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda sedang menyaksikan kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sedang membahas ayat 35. Tadi Pak Quraisy sudah menjelaskan bahwa hindarilah siksa Allah baik yang berkaitan di dunia maupun di akhirat, dengan cara mencari jalan untuk mendekat padanya, memperbanyak beramal soleh. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita sudah lihat tadi apa penafsiran wasilah. Ada satu hal yang saya ingin garis bawahi lagi, yang juga merupakan kesepakatan ulama. Anda tidak boleh menyebut nama satu orang atau bertawassul dengan siapapun. Kalau Anda berkeyakinan bahwa orang itu nama si fulan, siapapun dia, itulah yang memberikan pertolongan pada Anda. Itu musyrik. Ya kan? Ya. Yang dibolehkan oleh ulama yang membolehkan, sekedar berkata, ya Allah, ini orang, saya tahu dia dekat kepadamu. Wahai orang ini, bantu saya ke sana. Itu yang ada ulama yang membolehkannya, ada yang tidak membolehkannya. Itu arti ya ayyuhalladzina ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ada pendapat lain tentang wasilah. Biasa kalau kita dengar azan, ada baca doa sesudah azan.
Ada ya? Apa itu? Allahumma rabba da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah. Al-wasilah itu adalah sorga yang paling tinggi. Jadi kalau kita artikan al-wasilah sorga yang paling tinggi, maka ini berarti carilah jalan untuk memperoleh sorga yang paling tinggi. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jangan mau di pinggiran sorga. Cari, kalau punya ambisi di dunia begitu besar, mestinya ambisi Anda di akhirat lebih besar lagi. Ya, wabtaghu ilaihil wasilah. Bagus. Baru dilanjutkan bahwa wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau tadi saya katakan ittaqullah, hindari jatuhnya sanksi, hindari larangannya. Ibtaghu ilaihil wasilah bisa berarti lakukan perintahnya, sehingga dua-duanya menjadi ada. Wabtaghu ilaihil wasilah. Apa lanjutannya? Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jahidu, kerahkan segala kemampuanmu. Jihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan untuk meraih al-wasilah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerahkan itu dengan harapan kamu memperoleh keberuntungan. Tuflihun. Apa artinya? Hayya 'alal falah. Kemenangan biasa diartikannya keberuntungan. Saya gambarkan begini. Petani dinamai falah. Petani menanam benih, tumbuh hasilnya. Kalau petani mau tomat, dia tanam apa? Benih tomat. Kalau dia mau jeruk, dia tanam jeruk. Kalau begitu petani menanam apa yang dia harapkan dia peroleh. Nah, tuflihun, Anda memperoleh apa yang Anda harapkan. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertakwalah, berjuanglah bersungguh-sungguh untuk itu. Anda mendapat apa yang Anda harapkan. Mau dunia Anda dapat, mau akhirat Anda dapat. Itu ayat kita ini. Baru kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Wal iyadzu billah. Sesungguhnya orang-orang kafir seandainya, tapi ini perandaian yang tidak mungkin terlaksana. Itu kata lau, berandai, tapi perandaian yang tidak mungkin terlaksana. Ada satu orang yang sudah meninggal ayahnya, dia berkata, seandainya ayah saya masih hidup, masih ada enggak kemungkinan? Tidak ada kemungkinan. Seandainya mereka itu mempunyai segala harta benda yang ada di permukaan bumi ini, bahkan ada lagi yang semacam itu, agar supaya dia menebus dirinya dari siksa hari kemudian, tidak diterima tebusannya. Tidak diterima walaupun seandainya ada, apalagi tidak ada. Dan bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Baik. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka itu berkeinginan untuk keluar dari neraka, tetapi mereka tidak dapat keluar dari neraka. Apa ini gambaran berkeinginan? Itu banyak sekali ilustrasi ulama menyangkut ini. Ada yang berkata begini, itu api neraka begitu keras kobarannya, sehingga ada orang-orang yang terangkat ke atas. Waktu dia terangkat itu, dia harap dia bisa ke seberang, dikembalikan lagi. Ada lagi yang memberi ilustrasi begini, tersiksa berkumpul semua mau keluar terdorong, sudah sampai di pintu dikembalikan lagi. Ini siksa, bukan sekedar siksa fisik, tapi siksa batin. Itu sebabnya dia dalam Al-Quran biasa kita dengar ayat azabun alim, azabun muhin. Ada siksa yang menghina, ada siksa yang pedih,
ada siksa. Nah, ini gambaran. Oke, kita lanjutkan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri yang berjenis kelamin lelaki dan pencuri yang berjenis kelamin perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Nah, ini perintah potong tangan. Saya mau tanya dulu ini. Sama tidak yang menyanyi dan penyanyi? Tidak sama. Sama enggak yang mencuri dan pencuri? Tidak sama. Oke, bagus, tidak sama. Kalau begitu, kalau yang mencuri baru sekali dipotong tangannya atau tidak? Dipotong juga. Ini ayat berkata pencuri. As-sariqu. Walaupun mencuri sekali dipotong juga. Nah, itu persoalannya. Mari saya jelaskan. Iya, yang mencuri walau sekali dipotong juga. Tetapi kita lihat yang lain. Apa artinya Allah Ghaffar? Apa artinya? Bukan cuma pengampun. Allah menutupi. Yang pertama ditutup Allah itu isi perut kita. Ditutup enggak? Nah, yang kedua yang ditutupi oleh Allah isi hati kita. Tahu enggak bahwa saya benci ibu? Nah, enggak tahu. Ya kan? Itu Allah Ghaffar. Yang ditutup oleh Allah lagi kesalahan kita, orang tidak tahu. Iya. Nah, itu yang mencuri sekali belum ada yang tahu. Yang mencuri 2 kali belum tahu. Yang mencuri 3 kali atau 4 kali dia sudah pencuri atau belum? Sudah pencuri, tetapi baru ditangkap. Allah ingin menggambarkan pada Anda melalui as-sariqu ini bahwa sebenarnya kalau dia pertama kali Allah masih tutup mata, biarin dulu. Yang ditangkap dalam pencurian itu sudah mencuri berkali-kali sehingga dia sudah semestinya oleh Allah sudah tahu dia ini pencuri. Anda yang tidak punya pengetahuan banyak, Anda baru kasihan baru sekali dia mencuri. Ya, itu pencuri. Baik. Jadi yang koruptor yang ditangkap itu bukan itu aja itu. Sebelumnya udah ditangkap. Ya. Oke. Maaf Pak, saya potong dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Silakan dilanjutkan kembali Pak. Baik, kita mau tanya lagi satu pertanyaan. Ini dipotong tangannya, orang anggap kejam dan lain-lain sebagainya. Kita akan bicara sebentar soal itu. Yang saya ingin tanyakan dulu, apa sih yang dinamai mencuri? Mengambil hak orang lain, mencuri. Kita lihat sekarang dalam segi pandangan agama. Kalau saya letakkan handphone saya ini di stasiun bus, lantas ada yang ngambil, pencuri dia atau bukan? Dia ambil, bukan pencuri ya? Kenapa tidak dinamai pencuri? Karena bukan pada tempatnya. Oke. Kalau dia todong saya, terang-terangan dia ambil, dia todong, mencuri atau tidak? Bukan mencuri. Mencuri itu perampok. Itu sebabnya mencuri itu mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi yang diletakkan di tempatnya yang wajar dan yang bersangkutan tidak memiliki sedikit keterkaitan dengan barang itu. Nah, karena itu, kalau ada satu orang, kita katakanlah, dia di rumah, diizinkan oleh tuan rumah masuk ke kamar. Dia ambil barang. Mencuri atau bukan? Bukan, karena dia diizinkan untuk masuk.
Lah ini syaratnya banyak. Kalau ada satu orang diberi amanat, ini amanat, tolong simpan, dia gelapkan, mencuri atau tidak? Bukan mencuri dalam pengertian ini, jadi tidak dipotong tangannya. Kalau dia ditangkap, dia dijatuhi hukuman, bukan hukuman potong tangan. Lihat itu, ini orang semua faham, pokoknya mencuri begini. Kalau ada satu orang bobol bank, bobol ini, dia bobol begitu, terus belum sempat ambil uangnya, dia dengar ada, dia lari, oke? Datang lagi orang lain, ini kok terbuka nih, dia ambil barang, dipotong tangannya karena dia mencuri atau bukan? Dia tidak mencuri. Lihat itu, syaratnya banyak sekali. Baru itu kemudian kalau dia mencuri, kalau dia mencuri telur, dipotong tangannya enggak? Kalau telur emas, potong tangan. Sudah mulai mengantuk sih saya lihat ibu-ibu. Jadi kita juga harus lihat berapa nilai barang yang diambilnya. Kalau dia mengambil barang nilainya, itu ada nilai tertentu, ulama beda-beda pendapat berapa. Jadi ada nilainya, baru dipotong. Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Nah, dalam konteks memotong tangan ini, ada ulama berkata potong tangan itu sebagaimana sabda Nabi, pengamalan Nabi. Tapi ada juga yang mengartikannya cegah dia melakukan pencurian lagi. Karena itu katakan penjarakan dia. Ada lagi, walaupun ini semua saya tidak sependapat dengan itu, ada lagi yang berkata begini, saya beri gambaran. Ada satu orang maki-maki si A, ini di zaman Nabi, dia maki-maki Islam. Nabi terus berkata, potong lidahnya. Memang lidahnya yang dipotong? Tidak. Kasih dia uang biar dia berhenti. Itu namanya dipotong lidahnya. Nah, tetapi kita katakan bahwa yang dimaksud di sini adalah memotong tangan itu, walaupun ulama berkata, atau ada ulama berkata, itu hukuman maksimal. Itu ada yang berkata begitu. Jadi bisa saja dipenjara kalau kita memahami bahwa itu hukuman maksimal. Faqta'u aydiyahuma, ya, nakalan bima kasaba, ya, mana ini ayatnya? Jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Itu sebagai sanksi atas apa yang dilakukannya dengan sengaja, serta nakalan minallah, serta sebagai penghalang bagi orang lain untuk melakukan hal itu. Kalau kita perhatikan, di negara yang melaksanakan hukum potong tangan ini, pencuri sedikit sekali. Orang pernah ke Mekah atau ke Madinah, orang itu buka tokonya, dia pergi sholat. Tidak ada yang berani. Coba di tempat lain. Karena sanksi hukumnya ringan. Allah di sini menyatakan sanksi hukum ini memang berat sebagai imbalan sanksi terhadap apa yang dilakukannya dan dengan tujuan menghalangi orang melakukan hal tersebut. Saya dalam episode yang lalu berkata salah satu tujuan dari penegakan sanksi itu supaya orang lain jera. Kalau orang lain tidak jera, dia dimasukkan di penjara tapi segalanya ada di dalam penjara, ya enak aja dia. Berulang dia. Ini harus ada unsur penjeraan itu. Gimana supaya jerah? Supaya orang lain takut. Itu yang dimaksudnya. Nakalan minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Siapa yang bertobat setelah dia melakukan penganiayaan itu, mencuri hak orang, wa aslaha, dan dia berlaku baik.
Apa maksudnya? Kalau ada orang mencuri sudah tobat, jangan lagi singkirkan dia. Jangan lagi maki dia, kamu pencuri dulu. Allah mengampuni tobatnya kalau dia memang bertobat, dia kembalikan uang curiannya, dia menyesali dan memohon ampun kepada Allah. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, kami akan kembali pada segmen tanya jawab tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan sampailah kita pada segmen tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu maupun bapak-bapak yang di belakang untuk bertanya 3 pertanyaan ya Bu. Silakan, siapa dulu? Langsung Bu. Pertama, saya pernah mendengar satu riwayat yang mengatakan bahwa semua orang itu akan masuk surga setelah dia dicuci dulu, anggap saja begitu, dicuci dulu dosanya sesuai dengan kadar atau tinggi besarnya dosa orang tersebut. Jadi semua akan mendapatkan masuk surga. Apakah ada kriteria khusus? Apakah dia harus beriman atau tidak? Atau semua manusia akan masuk surga? Tidak ada pengecualian. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan dengan tawasul. Ada pernah saya mendengar seperti ini Pak. Misalnya saya bersedekah pada seseorang, kemudian saya mengatakan bahwa pahala bersedekah ini mudah-mudahan sampai pada orang tua saya yang sudah meninggal. Apakah itu mungkin terjadi? Terima kasih Pak. Iya, yang pertama memang ada hadis yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat syahadah akan masuk ke sorga. Jadi syaratnya dia mengucapkan kalimat syahadah. Nah, di sisi lain kita menemukan di dalam Al-Quran uraian yang berkaitan dengan siksa neraka. Ada yang menggunakan istilah masuk ke neraka, ada lagi yang menggunakan khalidan fihi atau abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kekal di dalamnya selama-lamanya ini oleh sementara ulama dikatakan itu waktunya lama sekali, karena katanya memang pada akhirnya semua bakal masuk, atau pada akhirnya neraka tidak akan ada. Ada yang berpendapat begitu. Mengapa? Karena di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan rahmatku mengalahkan amarahku. Sehingga rahmat Allah itu adalah sorga, itu mengalahkan amarahnya. Di beberapa hadis juga memang dikatakan bahwa ada orang-orang yang nanti akan dicuci di neraka sampai dia bersih. Nah, tapi bagaimana pencuciannya saya tidak tahu juga. Yang jelas walaupun sesaat di neraka hindarilah. Nah, jangan lantas berkata, "Udah apa-apa deh, kita bakal keluar nanti." Nah, tahu siksa neraka yang paling ringan apa? Yang paling ringan cuma bara api ditaruh di telapak kaki, otak mendidih. Nah, jadi kalau mau walaupun itu, jadi kita ingin menghindar dari itu sekuat kemampuan kita dengan mencari wasilah itu. Soal yang kedua, memang ada ulama begitu, bahwa dengan kebajikan dia ingin menyampaikan pahala kepada orang tuanya. Tapi ada juga yang berkata tidak sampai pahalanya, tapi itu menjadi doa. Jadi saya sedekah, semoga amal baik saya ini, dengannya saya berdoa, kiranya orang tua saya mendapat pengampunan. Itu boleh. Tetapi apakah pahalanya sama-sama orang, dia baca Al-Quran pahalanya buat ini, itu ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang berkata tidak sampai pahala itu. Sepanjang ingatan saya, Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai pahalanya. Tapi bukan berarti jangan membaca Al-Quran. Silahkan baca Al-Quran sambil berdoa, semoga dapat ini, dapat itu. Oke. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya, ketika kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh atau berjihad,
tapi kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Apakah itu karena kita yang kurang bersungguh-sungguh atau belum waktunya mencapainya, atau memang kita sudah ditetapkan yang lain dan itu mungkin lebih baik buat kita? Dua-duanya mungkin. Sudah sabar kali Pak. Dua-duanya mungkin. Mungkin kesungguhan Anda belum ini ya itu. Tapi dua-duanya, tapi yang satu juga saya sudah bersungguh-sungguh tidak dapat, ya itu sudah suratan takdir. Itu sudah sistem yang ditetapkan Tuhan bahwa ini hanya begini. Anda ambil bola, saya ambil ini. Dia melenting. Bisa saja lentingannya hanya di depan Anda. Itu ukurannya memang sampai di situ atau lemparan Anda yang kurang kuat. Nah, di sini kita berkata bisa juga Anda pukul terus sudah sejauh itu tapi belum sampai kepada apa yang Anda maksud. Itu ukurannya bola itu memang begitu. Jadi itu pertanyaannya bisa dua-duanya benar, bisa juga salah satunya itulah yang benar. Oke. Selain itu dibutuhkan kesabaran mungkin ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Mengapa pada ayat 38 kata asyarik didahulukan dari asyarikoh? Apakah itu berarti bahwa pencuri laki-laki lebih banyak daripada pencuri perempuan? Terima kasih Bapak. Ya, ulama memang bahas itu. Di tempat lain waktu perzinahan dia katakan dia dahulukan azania, perempuan yang berzina, azania itu wazani. Di sini didahulukan asarik, lelaki. Ada yang berpendapat bahwa karena lebih berani lelaki mencuri dari perempuan dan lebih banyak seperti apa yang Ibu duga. Ya, kalau di perzinahan, kenapa perempuan yang didahulukan? Ada yang berpendapat karena salahnya dua kali. Salah pertama dia keluar rumah, salah kedua dia berzina. Kalau laki-laki memang tempatnya dia di luar rumah, sehingga dia. Ya tapi itu semua masih bisa itu ijtihad. Ya, itu adalah hasil pemikiran yang bisa saja orang berbeda pendapat menyangkut itu. Saya kira, ya. Pak, kan pintu hidayah Allah itu, pintu taubat Allah dibuka selebar-lebarnya. Dan Allah Maha Pengampun sampai kapanpun kita akan meminta pertolongan. Namun bagaimana, ada batasannya nggak Pak, sampai orang taubat itu ada yang taubat nanti melakukan lagi taubat, melakukan lagi dan berulang-ulang terus begitu. Itu sebabnya Allah menamai dirinya Ghaffar, berulang-ulang. Ada, ya persoalannya yang Allah tidak bosan. Yang satu aja yang ingin digarisbawahinya, jangan sampai ketika Anda melakukan dosa, niat mau tobat, tidak sempat tobat. Ada kan orang yang mati mendadak. Jangan sampai itu. Tidak ada batas penerimaan taubat kecuali apabila ruh telah sampai di kerongkongan. Baik, terima kasih Sebelum Pak. itu masih bisa diampuni. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan beri kesempatan lagi, tadi sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak, silakan. Tentang kategori pencuri, bahwa ada seseorang yang diberikan amanah untuk menjalankan program, dan programnya sukses, berhasil baik secara ukuran visi, akan tetapi untuk menjalankan program ada sisa dana yang berlebih, dan ini atas kebijakan panitia atau pelaksana program dibagikan oleh pelaksana program. Apakah itu termasuk kategori mencuri atau pencuri? Terima kasih. Pencuri mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi, itu dalam bahasa hukum Islam, ya kan? Itu dia ambil sembunyi-sembunyi atau tidak? Tidak, dia tidak ambil, dia bukan pencuri. Tetapi kalau itu nanti dalam sistem pemerintahan atau ini, itu kan ada peraturan yang harus dia ikuti. Ada sisa dana yang tidak tersalurkan, kembalikan ke kas negara. Nah, kalau diambil di ini ya itu yang nggak boleh. Walaupun mungkin dia tidak dinamai pencuri. Dia tidak dinamai pencuri karena dia tidak ambil buat dirinya. Tetapi dia melanggar ketentuan hukum, ketentuan peraturan. Ya toh? Tapi kalau dalam bahasa agama dia tidak mencuri. Saya kira jelas. Oke. Baik, silakan pertanyaan berikutnya.
mengapa Allah memerintahkan berjihad di jalan Allah setelah memerintahkan bertakwa dan berwasilah? Mohon Bapak penjelasannya. Bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, itu memerlukan suatu perjuangan yang besar. Karena itu, setelah memerintahkan bertakwa dan mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, dinyatakannya bahwa berusahalah untuk meraih kedua tujuan tersebut secara bersungguh-sungguh. Itulah yang dinamai jihad. Ibu jangan gambarkan jihad dalam arti kata perang. Jihad itu tidak selalu diartikan perang. Jihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan untuk suatu tujuan yang baik. Itu jihad. Saya belajar bersungguh-sungguh, jihad. Saya membersihkan tempat ini secara bersungguh-sungguh, jihad. Semua jihad, tidak harus dengan mengangkat senjata. Jadi bertakwa, menghindari segala apa yang dilarang Allah, dan dengan bersungguh-sungguh, jihad namanya. Saya kira begitu Bu ya. Jadi oke. Baik Pak, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya, saya kira yang pertama kesimpulan kita adalah hendaknya setiap orang menghindari sekuat kemampuannya segala apa yang dilarang Allah, dan mencari apa kira-kira yang bisa lebih mendekatkannya kepada Allah. Dalam konteks ini saya ingin tambahkan bahwa Allah juga memperkenalkan prioritas. Kalau Anda mau mendekat kepada Allah, waktu pacaklik, jangan bagi buku. Ya, cari ini siapa nih sekarang yang perlu dibantu? Apa sekarang yang perlu dikerjakan? Apa yang paling disuka oleh Allah? Nah itu namanya kita mencari jalan yang paling disukai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu satu. Jadi yang kedua barangkali yang kita perlu kaitkan di sini tadi dari uraian kita tentang wasilah, bahwa ulama berbeda pendapat menyangkut beberapa bagian dari yang dianggap atau dibenarkan sebagai wasilah, tetapi semua sepakat bahwa wasilah itu adalah dengan amalan-amalan soleh yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah itu. Yang ketiga, saya kira yang kita bisa ambil kesimpulannya bahwa hukuman terhadap pencuri yang ditetapkan oleh Islam bukan terhadap setiap orang yang mengambil hak orang lain secara tidak sah. Tapi ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi baru hukuman tersebut dijatuhi, dan yang menjatuhinya itu adalah penguasa, pemerintah. Bukan setiap orang datang saya mau potong tangan. Yang terakhir barangkali kita bisa katakan di sini, orang yang pernah melakukan kejahatan, orang yang sudah pernah di penjara, lantas dia keluar dari penjara, sudah baik keadaannya, jangan lagi diungkit-ungkit masa lalunya, tapi terimalah dia di dalam masyarakat kita karena dia telah menjadi orang yang bertaubat dan berbuat baik. Baik, terima kasih Pak Quraish Shihab atas uraiannya yang sangat indah pada hari ini. Ibu-ibu juga bapak-bapak dan mas-mas, terima kasih atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga melalui pertemuan ini kita senantiasa berusaha keras agar menjadikan takwa bekal kita di kehidupan nanti. Dan semoga kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepadanya dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Saya Inneke Koesherawati, selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.